terkadang suka ada ungkapan begini, Ustadz, ya, saya malu, sudah tua baru belajar ngaji, ya, gak bisa-bisa lagi, apalagi gurunya masih muda, ya, kadang suka rasanya malu banget, ya. Apa saya bilang? Saya bilang, Bu, ya, jangan malu untuk belajar Al-Quran. Yang ibu harus malu adalah kalau sampai umur 60 tahun lebih, nanti ibu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala menghadap Allah, wafat dalam kondisi belum bisa ngaji, ya. Itu mungkin nanti malaikat Munkar Nakir akan nanya tuh di alam barzah nanti, ya. 60 tahun lu hidup di dunia ngapain aja? Ngaji aja gak bisa, gitu. Ya. Itu yang harus malu nanti, ya. Kalau sampai nanti masuk ke alam kubur, ditanya sama Munkar Nakir, tidak bisa ngaji, malu kita sama Munkar dan Nakir, ya. Saya pernah dapat nasihat wasiat dari salah seorang guru, ya. Wallahu a'lam bishawab, apakah ini hadis atau sebatas motivasi, ya. Karena saya belum menemukan redaksi hadisnya, tapi ungkapannya begini, Bu, bagus sekali. Kata guru saya dulu, ya, mintalah sama Allah husnul khatimah dalam posisi belajar Al-Quran atau menghafal Al-Quran, ya. Ini yang sudah mulai kecium aroma tanah kuburnya, ya. Minta sama Allah supaya diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah dalam posisi sedang belajar atau menghafal Al-Quran. Kenapa? Kalau kita wafat dalam posisi belajar atau menghafal Al-Quran, ya, lagi ngafal nih Bu Quran, ya, baru dapat 1 halaman, tiba-tiba besoknya meninggal dunia, maka nanti di akhirat, di yaumil kiamah itu, kita akan dibangunkan sebagai orang-orang yang hafal Al-Quran. Kapan dihafalkannya? Konon nanti ketika kita masuk ke alam kubur, itu Allah akan utus malaikat yang menemani tidur kita di alam kubur sambil menghafal Al-Quran, ya. Sehingga nanti dibangkitkan, ya. Ini grup-grup ada siapa yang sudah hafal 30 juz? Ya. 40 deh, kalau nggak 30, 40. 20. 10 deh, 10. Gak ada. 5. 3. Gak ada juga. Ya. Tadinya saya mau kasih hadiah Bu yang hafal 30 juz, ya. Umroh diantar sampai bandara. Saya nganter doang sampai bandara. Baik. Karena semuanya nggak ada yang hafal 30 juz, nanti saya kasih hadiah bareng-bareng, ya. Semuanya nanti saya kasih oleh-oleh pulang insyaallah. Jadi kalau kita sekarang belum menghafal, ya, setiap minggu kita datang ke Islami, ketemu, kita sama-sama tahu nih kita belum hafal Quran, ya. Kalau nanti mudah-mudahan Allah takdirkan kita wafat dalam kondisi status sebagai masih belajar Al-Quran, pembelajar Al-Quran, apalagi menghafal Al-Quran, nanti bangkit dari alam kubur, ibu akan saling kaget tuh, ya. Ada barisan khusus nanti di padang mahsyar, itu barisan orang-orang hafal Quran, ya. Nanti kita ketemu di sana tuh, ya. Ntar Bu Santi nanya sama tetangganya, Bu, kok ibu ada di barisan ini? Lah ibu juga kok ada di barisan ini? Kan dulu kita sama-sama di Odos belum menghafal Quran, ya. Kenapa tiba-tiba sekarang kita ada di barisan ini? Ya. Kata ibu sebelahnya, enak aja, ya. Saya sudah hafal Quran. Kapan ngapalnya? Kemarin di alam kubur, ya. Saya ulangi nih, orang yang wafat dalam kondisi dia belajar Al-Quran, ini bukan berarti matinya harus lagi megang Quran, mulutnya lagi ngoceh, tidak. Maksudnya ketika dia wafat itu statusnya masih menyandang status sebagai pembelajar Al-Quran, ya. Masih ngaji, apalagi dia masih menghafal. Maka kalau itu terjaga, insya Allah dia husnul khatimah, masuk ke dalam kubur, Allah utus malaikat untuk menemani dia menyempurnakan belajar dan hafalan Al-Qur'annya. Ya, jadi jangan merasa
Ya, jangan merasa wah nggak bisa Ustaz, ya susah hafal Quran itu. Ya bisa, ya bisa.